Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Mungko yang membahas ibu dapur dari Sukabumi. Sekarang aku mau bikin channel lagi ya, karena mau cemilan yang mengenyangkan. Di rumah udah ada punya kelapa parut, jadi tinggal pakai aci aja, tepung tapioka ya bun, itu diadonin sama air panas dari dibentuk seperti cacing kayak gitu, kemudian direbus. Gampang banget, ini sering aku bikin karena ini cemilannya enak, bikin kenyang dan murah. Jadi kalau misalnya yang udah sering nonton video aku ini mungkin sering banget ya aku bikin di videoin gitu. Ini setelah adonannya dibentuk lalu kemudian direbus ya bun, direbus sampai ngambang gitu ya, naik ke atas. Tinggal diangkat aja disaring, lalu nanti diaduk-aduk sama kelapa parut. Tapi karena kelapa parutnya di rumah udah agak tua ya, sebenarnya ini lebih enak kalau pakai kelapa yang masih muda, jadi rasanya itu jadi lebih gurih ya. Kalau kelapa tua itu jadinya kesat ya bun, tapi nggak apa-apalah, yang penting mah jadi makanan gitu. Kalau emak-emak di sana misalnya kalau mau bikin cenil kayak gini, mendingan kelapanya yang masih muda ya. Ini sengaja aku warnain merah supaya lebih cantik aja. Warnanya jadi cantik banget ya merah, karena aku teh punya pewarna ya kan, satu botolnya 5.000 itu bisa berkali-kali dipakai. Jadi kemarin teh bikin es mambo atau apa, jadi pewarnanya cuma satu ya, 5.000 itu berkali-kali dipakai. Nah ini diaduk-aduk karena tadi teh sebenarnya harusnya ya pas waktu panas-panas diaduknya, jadi nggak ngegumpal kayak gini. Jadi kalau misalnya udah diangkat langsung aja ditaburin sama kelapa parut ya. Kalau aku mah ditungguin dulu sambil nungguin adonan yang satu lagi direbus, jadi akhirnya ngegumpal kayak gini ya bun. Tapi karena si kelapanya bikin jadi misah gitu, jadi harus dipisah-pisah gitu, diaduk-aduk. Tapi nggak hancur loh bun, karena ini bener-bener kenyang. Nah ini setelah diaduk-aduk ternyata kan bisa sendiri ya, jadi kelihatannya cantik banget kayak cacing-cacing gitu, tapi cacing enak merah. Lanjut ditaburin gula pasir, ini rasanya gurih kenyal kayak yupi ya bun kayak gami kayak gitu. Anakku suka banget cemilan tradisional kayak gini. Ini sehat buat lambung ya bun, karena biasanya tepung tapioka itu digunakan untuk orang tua zaman baheula gitu, supaya mengobati penyakit mah gitu ya bun. Jadi ini cocok banget untuk cemilan orang Sunda yang lagi bokek ya bun, nggak punya uang. Nah ini anakku suka banget karena bisa ditarik kayak gitu ya, kayak yupi, karena anakku suka banget kayak makanan yang kenyal-kenyal kayak gitu. Alhamdulillah ya anaknya nggak rewel, apa aja yang emaknya masak dia mah suka. Boleh deh coba loh bun di rumah, selain tepung tapioka bisa dibuat kayak cenil kayak gini manis. Biasanya dibikin untuk cilok ya bun, cilok kalau nggak cireng. Tapi ini mah sehat ya karena direbus, jadi nggak pakai minyak, nggak pakai apa-apa. Jadi pure ini tepung tapioka yang direbus, cuman pakai pewarna doang ya. Cemilan kayak gini bisa seminggu 2 kali aku bikin kalau misalnya ada waktu luang dan lagi pada ngumpul gitu. Enak banget dan biasanya jadinya kenyang ya bun, karena ini mengandung karbohidrat tepung tapiokanya. Ini dikenyot-kenyot sampai enak banget karena ditaburin gula ya bun, jadi manis dan gurih. Dah beres. Ini popologo. Mak eta urang singkirkeun kena baju mak. Coba balik ya. Ini kerasa.
rasa nikmat. Enak. Di sore harinya lanjut aku mau masak buat makan sore ya. Bumbunya masaknya seadanya aja. Jadi mau aku oncom pakai lenca ya bun. Ini bumbunya cabai merah, bawang putih sama cabai rawit ya. Jangan lupa nanti dimasukin lencanya. Setelah bumbunya ditumis aku mau ulek-ulek oncomnya. Oncomnya aku beli 2.000 ya. Diulek-ulek karena tadi pagi bingung banget mau beli apa di tukang sayur, jadi ya udah beli oncom aja tapi pakai lenca ya bun, supaya lebih enak gitu bagi yang suka lenca. Bagi yang enggak boleh di skip ya. Setelah oncomnya diulek sampai hancur, kita lanjutin numis yang tadi, kemudian dimasukin si lencanya yang udah aku cuci ya bun. Ini tuh lencanya 2.000 ya, cuman 2.000. Ini aku masak minimalis banget, hemat banget, karena seperti biasa ini teh akhir bulan ya bagi aku yang pegawai pabrik, jadi disesuaikan aja ya sama keuangan, tapi tetap dapur harus ngebul ya. Aku disesuaikan aja. Ini lanjut ditumis. Bagi yang punya penyakit lambung, jangan coba-coba makan oncom yang belum terlalu matang ya. Jadi usahakan ini oncomnya sampai matang banget, supaya si yang punya penyakit lambung gasnya enggak itu ya, asam lambungnya naik gitu, karena ada mengandung oncom itu mengandung banyak gas. Ini enak banget kalau dicampur sama nasi anget ya bun. Orang Sunda mah udah nggak aneh ya kalau masak oncom kayak gini, tapi biasanya kalau campuran kayak combro gitu biasanya oncomnya kayak gini tapi nggak pakai lenca ya bun. Kalau aku sih nggak terlalu suka kalau lenca dimakan mentah ya, karena rasanya kurang enak. Enaknya kalau ditumis. Alhamdulillah udah selesai menu yang pertama. Lanjut kita mau goreng jagong ya. Jagongnya aku pakai 3. Jadi mau dipipil dulu, nanti nggak dipipil sih ya, ini tadi iris-iris supaya nggak ngebeleduk ya bun pas masaknya. Jadi sebelum dicampurin terigu kita ulek si jagungnya, supaya biasanya ya kalau masih bulat-bulat kayak gini teh nanti digorengnya bakalan ngebleduk ya bun. Jadi loncat-loncat kayak gitu. Nah lanjut dimasukin tepung terigu. Tadi bumbunya sama aja kayak gorengan pada umumnya, bawang merah, bawang putih sama lada aja. Tapi kalau pakai ketumbar bukan ketumbar, kemiri lebih enak dan bikin gorengannya jadi lebih crispy ya. Jangan lupa dimasukin garam sama mecin, karena aku bingung banget menu ke pas sore harinya mau apa. Kalau tiap hari bikin ceplok telur bosen banget ya. Ini ditambahin bawang putih yang udah aku kemarin teh dapat bawang putih banyak, lalu aku blender. Sebelumnya dibersihin, kemudian di blender, lalu ditumis, disimpan di dalam toples, jadi lebih awet dan praktis banget buat kita yang lagi sibuk-sibuknya gitu ya bun. Jadi aku teh bumbunya di blender kemudian ditumis ya, disimpan di dalam toples, lalu disimpan di kulkas. Jadi tiap mau bikin gorengan tinggal diambil aja 1 sendok, jadi lebih praktis ya bun. Kalau bawang merahnya aku belum bikin karena aku nggak terlalu banyak punya stok bawang merah. Kalau misalnya nanti udah banyak banget, paling nantinya akan sama seperti bawang putih, mau di blender kemudian ditumis, disimpan di toples gitu. Jadi kerasa banget ya bun, lebih cepat masak teh, nggak usah ulek-ulek, nggak usah apa aja lah, yang langsung dimasukin ke dalam adonan. Dan hasilnya pun jadi lebih wangi ya kalau bawang putih itu ditumis dulu lalu disimpan, nggak bau langu gitu karena udah matang duluan ya bun. Nah ini jagongnya udah mau matang, tadi dimasukin aja. Dan kalau misalnya diulek dulu itu si jagongnya jadinya
nggak ngebleduk ya bun, jagongnya nggak ngangkat gitu. Pernah nggak kalau goreng jagong gitu yang udah keringnya ngajo ya bun? Ngajo apa sih bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya nama luncat gitulah, kayak popcorn kayak gitu ya. Nah ini diangkat aja udah matang, alhamdulillah. Menu masakan kali ini sederhana banget tapi nikmat ya, alhamdulillah. Untuk makan sore jadi dadakan, kalau sesuatu yang bikin dadakan itu jadinya lebih nikmat ya bun. Udah 2 hari aku nggak lihat YouTube ya bun, karena udah nggak ada kuota. Hampura banget yang udah komen-komen belum aku balas, karena baru sekarang aku punya kuotanya ya. Nah ini udah selesai goreng jagongnya, cantik banget ya bun, dan hasilnya rasanya gurih dan garing gitu. Enak banget dimakan sore-sore bareng sama keluarga. Nah ini di sore harinya karena anak-anakku nggak pada main, jadi main air aja di depan rumah ya. Lagi kepada ngasih makan ikan kita yang dikasih daun tales ya bun. Alhamdulillah ikannya lumayan banyak dan sekarang udah mulai beranak lagi ya, lumayan banyak. Jadi kita teh kalau misalnya mau makan ikan tinggal diambil aja di kolam ya. Nah ini dikasih sama daun talas sama daun singkong. Jadi ikan itu sukanya dedaunan, tapi disesuaikan ya. Kalau yang kayak daun pisang mah nggak suka ya bun. Nah ini di sore hari anak-anakku karena udah mulai bosan mungkin ya pada main HP di kamar, jadi mereka tuh main di luar. Alhamdulillah ini lagi akur adik sama kakak. Biasanya kalau ketemu itu kayak kucing sama bopop ya bun. Jadi gak pernah akur. Nah ini ayam si emak dan bebeknya sekarang udah mulai berkurang karena kemarin Kamu tahun baru mau udah pada ikutan di dipotong ya, kamera? jadi ini Oke. sisanya aja. Nah ini insya Allah nantinya kalau mau lebaran katanya dipotong. Kasihan banget kalau lihat kayak gini ya, udah pada gemuk kayak gini, tapi gimana lagi, takutnya kalau misalnya ayam negeri kayak gini dilamain itu bakalan mati sendiri ya, gak kayak ayam kampung bisa bertahan lama. Makasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Inilah kegiatan aku dari siang sampai sore hari yang cuman di rumah aja. Mudah-mudahan gak bosan ya. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Guys, aku bikin ini tuh. Kalian bisa gak sih? Komen. Tuh, lihat